Bagus sekali acara ini. Semoga tahun depan ada lagi, karena tahun lalu ada dan tahun ini alhamdulillah dilaksanakan lagi, dan hari ini avisan saya. Semoga baik-baik saja avisan saya. Ya. Ada program kita cek aviation gratis ini juga sangat bantu. Dimana kalau kita cek itu kalau nggak salah biayanya cukup mahal. Jadi gratis itu sudah luar biasa banget. Jadi kalau bisa ya diadain lebih rutin gitu. Jadi pasien lebih komplit. Lebih sering lagi karena pasien ini kan kadang-kadang dia kan nggak tahu kondisinya gimana, dilihat nggak apa-apa, tapi kalau ada acara gini free gini kan ya sudah lah, ikut aja. Siapa tahu bisa menyelamatkan nyawanya gitu. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara webinar pada sore hari ini. Dan saya ingin membaca tata cara webinar Aviation Indonesia. Tata cara webinar pada sore hari ini, para peserta diharapkan sudah menulis nama lengkap, nama username Zoom sesuai nama pada saat pendaftaran. Pastikan audionya dimatikan selama webinar berlangsung. Pada saat sesi tanya jawab, para peserta bisa menggunakan fitur raise hand apabila ingin bertanya atau berbicara. Serta juga dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom yang nanti akan dibacakan oleh moderator. Selanjutnya, di sini nanti moderator akan memandu jalannya webinar ini. Dan yang terakhir adalah nanti akan ada link absensi yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom sekitar 15 menit sebelum acara berakhir, dan diharapkan semua peserta bisa mengisi absensi tersebut sekali saja untuk memastikan kehadirannya. Next. Rundown pada
sore hari ini adalah pembukaan nanti akan disampaikan oleh Dr. Niko Azhari Hidayat, spesialis bedah torak kardiak vaskular konsultan. Beliau selaku founder Avisan Indonesia. Kemudian sesi pertama nanti ada Prof. Dr. Med Haji Puruhito, dokter spesialis bedah torak kardiovaskuler konsultan. Beliau nanti akan menyampaikan konsultan Avisan Indonesia. Beliau sebagai konsultan Avisan Indonesia chapter nasional. Sesi yang kedua nanti ada Dr. Dhani Prasetyanto, spesialis bedah torak kardiovaskular konsultan. Beliau adalah konsultan Avisan Indonesia chapter Surabaya, dan di sesi terakhir tanya jawab peserta webinar nanti ada door prize 5 majalah vaskular Indonesia. Next. Kurikulum vitae pembicara pertama Profesor Dr. Med Haji Puruhito, dokter spesialis bedah torak kardiak vaskular konsultan. Beliau lahir di Kediri 16 November 1943. Dr. FK UNER pada tahun 1967, kemudian Dr. Med di Universitas Friedrich Alexander Erden, Republik Federal Jerman, tahun 1972. Kemudian keahlian bedah torak kardiak vaskuler di Sirkuit Universitas Klinik Erden tahun 1973. Kemudian untuk current position, beliau adalah guru besar emeritus Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, Ketua Majelis Penelitian Dewan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti. Next. Dan pembicara yang kedua ada Dr. Dhani Prasetyo, spesialis bedah torak kardiak vaskuler konsultan. Beliau adalah konsultan Avisan Indonesia chapter Surabaya. Pendidikan S1 FK Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, kemudian spesialis bedah torak kardiak vaskuler di Universitas Surabaya, dan current position beliau adalah dokter spesialis bedah torak kardiak vaskuler SK Vincentius Apollo RKC Surabaya. Next, sebagai moderator nanti ada Dr. Andreas Ardi, spesialis bedah konsultan. Maksud saya Dr. spesialis Andri SPB konsultan torak kardiak vaskular, finance, PH, FIS, MHKes. Beliau adalah konsultan Avisan Indonesia chapter Jakarta. Beliau lahir di Surabaya 5 Agustus 1965, kemudian menyelesaikan pendidikan S1 FK UNER Surabaya, PPD S1 bedah umum UNER, PPD S2 di KP Universitas Indonesia, S1 Hukum STIH, kemudian S2 Hukum di Kesehatan UPN, dan S3-nya di Dokter Hukum Universitas Borobudur. Current position beliau adalah Kepala Instalasi Patologi RSAD Gatot Subroto Jakarta, Koordinator Senat Mahasiswa Fakultas di Torak Kardiak Vaskuler RSAD Gatot Subroto Jakarta, Kasub Komite Etik dan Disiplin Komite Medik RSAD Gatot Subroto Jakarta, Komite Etik dan Hukum di RSAD Gatot Subroto Jakarta, dan terakhir beliau adalah Ketua Komite Etik dan Hukum di HBTKVI. Acara webinar pada sore hari ini adalah terselenggara atas kerjasama dari beberapa sponsor, dan ada partnering dari TKV Coffee, Vascular Indonesia Science Club, dan KVCDI. Kemudian ada Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia dan HGM. Next.
Nah, untuk moderator nanti yang akan memandu jalannya ini, waktu dan tempat kami persilakan untuk dokter. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera. Terima kasih pada sore hari ini kita kembali kepada acara Hafisan Indonesia. Dan pada sore hari ini kita kedatangan pemateri, ya, pembicara yang istimewa, yaitu Prof. Puruhito dari Surabaya, Universitas Airlangga sebagai konsultan Hafisan Nasional, dan Dr. Dhani Prasetyanto, konsultan Hafisan Chapter Surabaya. Saya berharap semua peserta dalam keadaan sehat-sehat, apalagi dalam kejadian pandemi akhir-akhir ini, dan kita tetap jaga kesehatan, dan kita berharap kita bisa mengeterapkan protokol kesehatan, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan ulang mengenai rundown acaranya adalah sebagai berikut. Jam 15.00 sampai jam 15.10 adalah pembukaan acara oleh Dr. Niko Asari Hidayat, spesialis bedah torak kardiovaskuler, konsultan, founder Hafisan Indonesia. Pukul 15.10 sampai 15.35 sebagai pembicara pemateri pertama adalah Profesor Dr. Med. Dr. Haji Puruhito, spesialis bedah torak kardiovaskuler, konsultan endovaskuler. Kemudian pada pukul 15.35 hingga pada pukul 15.50 sebagai pembicara kedua adalah Dr. Dhani Prasetyanto, spesialis bedah torak kardiovaskuler, konsultan. Kemudian nanti pada acara terakhir pada pukul 16.05 sampai 17.00 diadakan acara tanya jawab, ya. Nanti disertai dengan door prize berupa majalah Hafisan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Niko untuk menyampaikan pembukaan acara. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta yang saya banggakan, dan juga yang terhormat guru kami semua, kita semua, Profesor Puruhito, yang tentu memberikan semangat senantiasa kepada kita saat ini untuk tetap sehat dan juga tetap untuk kreatif dan inovatif. Ya, Prof, ya, saya masih ingat topik yang dibawakan Prof ketika Prof maju ke dalam mimbar di Universitas Airlangga. Untuk awal saya ingin mempersilahkan Dr. Prasetyo, apakah monitor, beliau adalah sekjen dari Perhimpunan Bedah TKV, bila berkenan sambil memberikan sapaan, karena tentu effort dari perhimpunan juga merupakan pendukung utama. Silakan Dr. Prasetyo. Terima kasih Dr. Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Puruhito, Dr. Andreas, konsultan vaskuler, Dr. Dhani Prasetyanto, Founding Fathers Hafisan, Dr. Niko, dan para sejawat yang sempat mengikuti webinar hari ini. Tema yang disampaikan Dr. Niko ini sangat luar biasa menurut saya, karena memang ini tema jarang diangkat ke permukaan oleh teman sejawat dari Persbevi sekalipun pada acara webinar-webinar mereka, karena memang ada beberapa hal yang menjadi sulit untuk kita bicarakan. Jadi yang pertama adalah teknologi saat ini adalah kita mengenal endovaskuler AV fistula yang diperkenalkan oleh Prof. Deraj Rajam. Ini seorang profesor radiologi intervensi Toronto. Dia yang pertama kali mempelopori adanya sebuah intervensi Hafisan, sehingga sebuah Hafisan tidak harus memakai pisau, tetapi memakai sebuah wire ablasi
Namun demikian ini tidak acceptable di Indonesia karena memang ada dua alasan. Pertama, membutuhkan syarat ukuran inflow dari outflow dari Aviation yang cukup besar, yang itu tidak memenuhi syarat secara umum dilakukan oleh orang Indonesia. Tapi yang nomor dua yang sangat tidak mungkin adalah rupiahnya ini 92 juta alat ini, sehingga tidak acceptable untuk aviation yang kita lakukan di Indonesia. Jadi saat ini berkembang endovascular aviation itu yang sebetulnya itu hanya PHP dan angin surga saja untuk para praktisi non bedah, tapi tidak acceptable untuk di Indonesia. Yang kedua sebetulnya yang sudah sering kita kenal yaitu Avigraph. Jadi saya barusan membuka Kadogi bahwa sebetulnya Avigraph itu lebih didulukan daripada CDL permanen. Jadi Avigraph ini sebenarnya problemnya sama endovascular AV fistula, yaitu masalah harga. Jadi kita tahu grafnya itu tidak murah. Tapi yang lebih dari itu adalah tidak semua praktisi sarjan aviation ini acceptable untuk ngegraf. Nah itu masalahnya, karena memang kita tahu bahwa kompetensi dari AV fistula itu dari mulai bedah umum sampai bedah TKV dan bedah umum vaskuler gitu. Jadi walaupun saya yakin untuk mahasiswa BTKV ngegraf bukan barang yang sulit. Tapi untuk kompetensi teman sejawat yang lain ini bukan sesuatu barang yang mudah. Jadi memang dari dua hal yang saya mau sampaikan itu, webinar kali ini sebetulnya lebih cocok diikuti oleh teman sejawat dokter umum di unit hemodialisa, kemudian teman sejawat pernefri, anggota pernefri, tetapi saya pikir cocok juga untuk keluarga pasien, karena memang beberapa pengalaman selama ini di praktek banyak yang keyword itu disampaikan pada keluarga pasien dari baik dokter HD maupun pernefri, yaitu minta graf aja. Padahal sebetulnya baru dilakukan semino 1 kali gitu di sebelah kiri dan gagal gitu. Nah yang seperti itu memang butuh diluruskan oleh dokter Dani. Kaidah-kaidah Avigraph itu seperti apa, sehingga walaupun pelaksana daripada Avigraph ini kita, tetapi beberapa teman sejawat pemesan Avigraph itu tidak gagal paham untuk terlalu cepat dan terlalu konsumtif terhadap permintaan tolong untuk membuat Avigraph pada gangguan matur pada AV fistula. Tidak hanya sekedar ini masalah kompetensi, tapi juga masalah harga, tapi juga masalah outcome, karena memang kita harus pakai pengencer dan sebagainya apabila memakai graf sintetik. Itu saja dari saya. Jadi judul yang menurut saya tidak hanya sekedar temanya yang menarik, tapi disampaikan oleh profesor kami di BTKV, Prof. Purhito dan Dr. Dani, yang mungkin mendapatkan oleh-oleh teknik ini saat fellow di Singapura beberapa saat yang lalu. Jadi kita tunggu aja, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Dr. Prasetyo. Memang betul kita berusaha sebaik mungkin. Sebelum itu tentu perkenankan kami di Aviation Indonesia untuk turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulang segenap pasien, tenaga kerja kesehatan, perawat, dan juga dokter karena pandemi COVID. Kolega kami, Dr. Jack, juga sedang dalam kondisi dirawat, namun kita dengar insya Allah, alhamdulillah ada perbaikan, mudah-mudahan terus bisa kembali beraktivitas bersama. Amin ya rabbal alamin. Jadi Aviation Indonesia ini adalah sebuah media yang kita kembangkan bersama, karena tidak mungkin cuma satu dokter saja atau orang saja, tapi banyak orang, banyak pihak, banyak disiplin ilmu. Dan ini mudah-mudahan memberikan satu warna baru dari platform digital dari penanganan akses hemodialisis di Indonesia. Terima kasih atas penerimaannya kepada semua sejawat, semua pasien dan keluarga. Dengan
sungkan-sungkan untuk bertanya, berdiskusi, karena memang forum ini digunakan untuk bertanya apapun yang bisa ditanyakan, dan kita juga mempertimbangkan bicara atau expert yang memang kompeten di bidangnya dan memang siap untuk menjawab pertanyaan. Jadi mungkin itu yang saya bisa bagikan. Silakan saya kembalikan ke Dr. Andreas. Terima kasih Dr. Niko atas sambutannya, juga kepada Sekjen PTKVI, Dr. Prasetyo Edi. Seperti kita ketahui, ya, Dr. Prasetyo Edi itu kalau melakukan AFISIAN sehari bisa 10 atau 15. Cukup banyak ya, mungkin terbanyak di seluruh Indonesia. Nah, pada kesempatan sore hari ini, kita akan bahas teknologi pada AFISIAN yang terupdate, yang terbaru ya, yang akan disampaikan guru besar kita dari Universitas Airlangga, yaitu Profesor Dr. Med. Dr. Puruhito. Untuk singkat waktu, saya persilakan pada Prof. Puruhito. Selamat sore, Prof. Silakan, Prof. Beliau sedang mempersiapkan presentasinya. Oh iya, sambil mempersiapkan mungkin saya akan ceritakan ya mengenai Prof. Puruhito. Prof. Puruhito adalah dosen saya sejak saya di FK Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan pada tahun 87, ya kalau Anda lihat buku yang saya tunjukkan ini, buku bedah vaskuler, pengantar bedah vaskuler itu sudah dicetak sejak tahun 87 ya. Jadi Prof. Puruhito merupakan perintis pelopor dari pengembangan untuk bedah vaskuler di Indonesia. Dan teman-teman dari Surabaya sangat concern dan sangat mengembangkan untuk bedah vaskuler ini. Bahkan terakhir kita sudah sampai ke endovaskuler, ke arah ke minimal invasive surgery. Jadi nanti pada sore hari ini kita akan membahas banyak mengenai teknologi pada AV fistula ya. Mas Hadi. Silakan Prof. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide-nya kelihatan? Kelihatan, Prof. Bagus, Prof. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih kepada panitia atau penyelenggara webinar yang telah meminta saya untuk bicara tentang beberapa kemajuan teknologi yang bisa dipakai untuk membuat akses hemodialisis. Saya mulai dulu dengan sejarah tentunya. Kita masih ingat dulu zamannya, saya masih banyak beberapa kali memasang Scribner shunt ini. Ini suatu shunt yang ada di luar tubuh di daerah jari tangan, dan ini dipakai untuk pasien melakukan HD, yaitu setiap kali kalau mau HD dilepas propnya begitu ya, ada tutupnya, disambung dengan mesin. Tetapi karena Quinton Scribner ini adalah shunt yang separuh di luar, separuh di dalam tubuh, maka tidak bisa awet. Akhirnya Brasier dan Shimano berhasil membuat apa yang sekarang kita lakukan oleh semua bedah vaskuler, satu AV fistula yang ada di bawah kulit, di seputan. Nah, kemudian dengan kemajuan biomaterial, kemudian kita mengembangkan juga kateter lumen ganda atau double lumen, kadang-kadang triple lumen, yang bisa dimasukkan melalui vena subclavia atau jugularis untuk dilakukan HD, dan memang ini adalah sifatnya temporer. Meskipun ada yang bisa tunnel dan bisa awet, tapi tetap sebagian dari alat ini ada di luar tubuh, tapi sebagian di dalam, dan memang akses dengan kateter double lumen ini adalah akses yang paling dicari atau dibutuhkan pada waktu melakukan emergency dialisis. Kemudian berkembanglah tadi dijelaskan oleh Dr. Prasetyo Edi tentang beberapa pembuluh darah hasil rekayasa biologi yang pada akhir abad ke-20 mulai maju, dan kemudian bisa dijadikan pengganti jaringan pembuluh darah manusia. Ini nanti mungkin sebagian berupa graf yang akan dibahas oleh Dr. Dhani. Nah, pada abad ini ada perkembangan besar dari teknologi yang disebut endovaskuler, di mana tadi Dr. Prasetyo Edi sudah mengatakan bahwa kita bisa membuat akses hemodialisis dengan teknologi ini, yang hari ini nanti akan saya terangkan secara agak rinci supaya tahu teknologinya bagaimana. Tapi tadi sudah disinggung oleh Dr. Prasetyo Edi bahwa
harganya mungkin tidak terjangkau ya. Seperti teknologi yang lain lah. Di bidang bedah kami, di bedah jantung juga beberapa alat-alat yang sebetulnya kita tahu bisa, tapi kita tidak bisa memanfaatkan di Indonesia. Problemnya adalah mungkinkah kita bisa mengembangkan AV fistula yang lebih baik, praktis gitu, tapi syah oleh Badan Legal Alkes ya. Jadi di sini mungkin oleh Badan POM. Kalau di Amerika tentunya oleh FDA. Jadi kita selalu dengar dulu apakah alat ini sudah approved oleh FDA apa enggak. Kemudian bagaimana kemungkinannya untuk mengembangkan akses ini dengan cara endovaskuler yang harusnya sekarang makin maju. Mungkin ada teknik-teknik yang makin lama makin murah gitu, atau mungkin gampang dilakukan, atau memudahkan pasien yang ingin HD lebih cepat ditolong. Jawabannya memang ada. Ada sudah perkembangan teknologi dengan pembuatan AV fistula yang akan memberikan harapan baru. Ya harapan dulu, tentunya harapan ini tentu harus kita laksanakan. Semoga di tahun-tahun mendatang harapan ini lalu kemudian menjadi lebih murah gitu, sehingga bisa tercapai harapan yang banyak ditunggu-tunggu oleh pasien dengan hemodialisis atau kebutuhan gagal ginjal akhir. Yang sudah ada di pasar apa saat ini adalah satu perusahaan yang mempunyai dua produk. Yang satu sudah FDA approved, Aveno Medical dengan nama Ellipsis Vascular Access System. Yang lain adalah Everlyn Q Endo-Avascular System yang ini tempoh hari sudah dikenalkan di Indonesia sejenak oleh Sejawat Yanto Sandicang dari Jakarta. Ya. Dan ini memakai teknologi magnet, sedang kalau teknik yang Ellipsis tadi adalah teknologi dengan menyoblos pembuluh darahnya. Kalau saya mulai dengan device yang pertama dari Ellipsis ini yang sedang ongoing itu ya, penelitiannya, itu adalah pembuatan percutaneous AVF yang sekarang namanya disebut P kecil AVF. Itu adalah teknologi percutaneous AVF yang memang dibuat tanpa mengiris, berarti juga tanpa ada jahitan atau tanpa ada implan sama sekali ya. Dan ini menurut mereka yang sudah masang, yang nanti saya tunjukkan datanya, itu langsung bisa dipakai setelah 4 minggu. Katanya sudah matur. Kita tahu bahwa kalau AVESIAN biasa itu menunggu sampai paling tidak 4-8 minggu tergantung dari accessibility-nya. Dan kemudian ini oleh Alexandros Malios dalam Journal of Vascular sudah pernah dipublikasikan dalam satu seri yang besar, katanya ada 232 pasien sampai bulan Juli, dan ternyata 96% setelah 1 tahun masih paten dibandingkan dengan AVF yang dibuat dengan bedah yang katanya hanya sekitar 60%. Ini mungkin Dr. Prasetyo nanti bisa menambahkan data dari beliau, karena beliau adalah yang memasang ribuan AVESIAN, berapa potensinya, barangkali dia bisa menceritakan. Tekniknya memang tidak terlalu sulit kelihatannya, gitu ya. Karena kalau kita lihat gambar di sini, kita cukup melakukan fungsi pada vena dengan alat fungsi ini, kemudian ditembuskan ke arteri, dan kemudian dengan alat yang disebut ellipsis ini, seperti ini, ditembakkan radiofrekuensi, hingga terjadilah hubungan antara vena dan arteri, dan nanti setelah dicabut, maka terjadilah AVESIAN. Kelihatannya sederhana ya, tapi kita tahu bahwa untuk mencari anatomi ini yang mungkin tidak terlalu mudah. Kemudian disempurnakan oleh proses yang sama dengan metode yang lebih canggih, tapi dikatakan Dr. Prasetyo itu lebih mahal. Kira-kira kok 90 juta saya juga percaya lah harganya segitu ya. Ini alatnya, ada kateter venus, ada kateter arterial, ada radiofrekuensi generator. Yang penting ini bahwa kateter mengandung magnet yang di-align gitu ya, dijadikan satu dengan satu spacer yang fleksibel di dalam satu kateter yang besar 6 French. Dan ini persiapannya seperti ini. Nomor 1 harus di mapping dulu dengan USG sehingga kita tahu posisi dari vena dan arteri ulnaris tadi. Kemudian membutuhkan kateter yang 2 macam tadi.
kateter dengan RF elektrode, dengan guide wire, sheet 6F dan 7F, kemudian dipakai dengan tuntunan fluoroskopi. Jadi ini adalah persiapan-persiapan yang perlu diperhatikan untuk memasang ini. Ini adalah rincian elektrodenya dari Everling tadi, di mana square magnetic ini dipakai untuk rapid exchange catheter yang besarnya 4 French. Jadi ini khusus ini, rapid exchange ini adalah catheter untuk mengganti sheet dengan guide wire, dengan sheet, dan dengan kateternya. Kemudian ada indikasi rotasi yang bisa memutar sehingga magnetnya bisa saling berhadapan. Ya. Awalnya seperti tadi juga dilakukan fungsi dari arteri dan fungsi dari vena. Yang difungsi adalah kira-kira ke arah ini, ke arah vena dan arteri ulnaris di sini. Jadi bukan radialis tapi ulnaris yang dipakai di sini. Ya. Kira-kira kalau sudah jadi seperti ini nanti hubungan antara AV fistula, arteri dan vena ulnaris. Mula-mula yang fungsi adalah arteri brachialis dan vena brachialis. Kateternya, guide wire-nya didorong, dan setelah masuk maka sheet-nya didorong masuk. Lalu kemudian kateter dan monomagnet tadi masing-masing didorong ke arah arteri ulnaris dan didorong ke arah vena ulnaris yang ini. Ya. Di skema sekali lagi seperti ini. Jadi fungsi dari vena brachialis dengan jarum 21, guide wire-nya masuk dengan fluoroskopi, kemudian sheet 7 French dimasukkan, kemudian arteri brachialis juga difungsi, dan dengan sheet yang lebih kecil dimasukkan ke vena ulnaris. Jadi ya vena arteri ulnaris masuk dari arteri brachialis, sedangkan kalau vena brachialis otomatis akan masuk ke arah vena ulnaris. Ya, rencana lokasinya kira-kira ada di bawah situ di sini, lokasi AVF itu. Kemudian venous magnetiknya dimasukkan ke vena ulnaris tadi, yang arteri dimasukkan arteri ulnaris di sini. Ini magnet tadi. Kemudian dengan magnetic coupler seperti yang saya tunjukkan tadi, dengan rapid exchange catheter dihadapkan, diputar sehingga saling berhadapan seperti ini, bertemu sehingga magnetnya nempel, masing-masing nempel begini, terjadi coupling, dan kemudian ditembakkan radiofrekuensi. Akhirnya terjadi lubang, dan terjadilah anastomus setelah ditembakkan, kemudian ditembakkan, terjadilah hubungan, kemudian terjadilah avisan ini. Dan untuk meyakinkan dibuat angiogram, masing-masing apakah betul bisa terjadi, dan untuk mencegah supaya alirannya bisa ke superficial, maka biasanya salah satu vena brachialis diembolisasi. Jadi prosedurnya yang sulit adalah melakukan embolisasi ini. Dan nanti yang dipakai untuk akses adalah vena cubitomedial, vena cephalica, dan vena basilica menjadi outflow. Dari segi radiologis, kita lihat semacam ini. Jadi yang pertama, vena brachialis tadi difungsi dengan jarum 21B, kemudian guide wire-nya yang kecil, 18, dimasukkan dengan fluoroskopi, panah hitam ini, dimasukkan dari sini ke sana, panah hitam. Kemudian dengan sheet yang 7 French tadi, kemudian fungsi arteri ulnaris dengan guide wire juga, panah putih adalah masuk ke arteri ulnaris. Ini adalah arteri ulnaris dan di sini adalah vena ulnaris. Kemudian dimasukkan kateter monomagnet tadi. Kita lihat di sini guide wire-nya diatur dengan 6 French sheet, dimasukkan lewat sheet tadi, dan kemudian venous catheter didorong ke arah vena ulnaris, panah hitam yang ini, dan kemudian yang arteri dengan panah putih ini didorong ke arteri ulnaris dengan fluoroskopi. Nah, kalau ini terjadi, maka kemudian kita dengan ini tadi rapid exchange catheter tadi, kateter magnetnya dihadapkan, diputar, sehingga terjadilah ini pertemuan dua magnet tadi. Dua magnet bertemu, nempel, kemudian RF ditembakkan. Ditembak, maka ada lubang, maka kita melihat ada hubungan langsung. Dengan elektrogram, ditarik dengan ini, kita akan melihat ada langsung hubungan antara vena dan ulnaris yang kita lihat di sini mulai terisi semuanya. Tetapi untuk mencegah agar bisa semuanya ke sana, itu dilakukan embolisasi.
embolisasi agar merubah aliran flow tadi di sini ke arah superficial. Ini amplasternya ditutup, jadi kalau tadi di sini, ini di sini ditutup, sehingga terjadilah aliran flow yang ke sini, yang ke B, yaitu ke vena basilica. Yang C adalah vena cephalica. Ini adalah vena cephalica di sini, ini adalah BB vena basilica. Ini yang uniknya di sini adalah ini ditutup supaya dia memaksa adanya dari sini tadi ke sini masuk ke sini. Ini kalau sudah jadi, katanya begini nampaknya, hingga kelihatan artikulasi, dan ini kita bisa pakai untuk fungsi, dan ini katanya matur setelah 4 minggu. Ini semua saya satu dari papernya yang diberi oleh Rajan. Keuntungannya ini, nomor 1 katanya memang tidak ada bekas irisan, ada bekas fungsi saja di relasi katrix, dan AV fistula yang matur, karena tadi sudah dipaksa masuk di tempat tertentu, akan kelihatan lebar begini, bagus. Jadi di sini katanya secara potensial anastomusnya mempunyai hemodinamika yang konsisten. Ini rupanya kita hubungkan dengan kemungkinan tidak terjadinya aneurisma. Kita tahu bahwa sering kalau kita membuat simino ada aneurisma. Saya kira Dr. Prasyadi sudah mempublikasikan dengan bagus. Jadi ya Dr. Pras ya, sudah dipublikasikan dan cukup banyak datanya bagaimana terjadi aneurisma itu. Kemudian trauma vaskular minimal sehingga mengurangi ini ketegangan yang kadang-kadang kalau kita buat shunt itu tegang jadi malah buntu, atau efek puntiran. Efek puntiran ini lalu sering menimbulkan aneurisma juga. Yang terang secara klinis kegagalannya rendah katanya, intervensinya sedikit, komplikasinya rendah. Kita juga bisa bayangkan kalau hanya ditusuk-tusuk sana mungkin tidak terlalu banyak komplikasi. Lalu untuk pasien, ya ini opsi baru gitu ya. Jadi kalau pasien sekarang opsinya hanya 2, dipasang drop catheter double lumen, kemudian dipasang simino. Siminonya tidak jadi, buat simino baru. Jadi aneurisma, dioperasi lagi ya. Jadi saya kira katanya kalau dengan ini maka untuk care-nya untuk pasien lebih banyak menguntungkan. Dari statistik yang dibuat dari sejumlah studi klinis multicenter, ada beberapa pilot studi, lalu yang terakhir adalah NEEDS study ini, kemudian yang sekarang disebutnya EASE study, dan kalau kita lihat dari NEEDS study yang cukup banyak dilakukan di beberapa negara, memang demografinya cukup bagus. Ya, ini adalah hasil dari NEEDS study yang menunjukkan bahwa apapun asalnya, umurnya sebagian itu semuanya hasilnya seperti ini, bahwa yang sukses ini endoavelnya yang maturasi adalah 90,2%. Sedangkan potensi primernya cukup bagus, potensi sekunder pasti lebih bagus. Di sini kelihatan bahwa setelah 12 bulan dengan risk seperti ini, maka kelihatan bahwa primary potensi dan sekunder pasti cukup bagus. Nah, setelah itu saya ingin menceritakan teknologi lain. Selama ini kan kita selalu ingin bahwa AVF kita ini paten ya. Ada teknologi apa untuk mempertahankan patensi ini? Nomor 1 yaitu memakai approach atau ancangan proses biologi molekuler. Tujuannya supaya apa? Supaya hiperplasia neointima yang sering terjadi kalau kita membuat AVCM itu bisa dicegah sehingga mengurangi kemungkinan buntu. Jadi salah satu penyebab buntu itu selain mungkin anastomose yang terlalu kecil, atau pembunuhan yang terlalu kecil, atau ada aterosklerosis, atau diabetes dan sebagainya, atau faktor risiko lain. Tetapi jangan lupa bahwa pembentukan hiperplasia neointima merupakan salah faktor yang sering dituduh menjadi AVCM tidak berhasil. Ya. Caranya katanya itu diaplikasi dengan pemberian ponavanitase, suatu rekombinan human chymotrypsin elastase gitu, di daerah perivaskuler. Jadi semacam cairan gitu yang kemudian diteteskan atau dioleskan di daerah perivaskuler pada waktu kita melakukan pembedahan. Lalu dia katanya akan mencegah elastin dan mengeluarkan peptida yang dapat mencegah terjadinya proliferasi sel tadi.
Ini sudah diuji klinik dari 2 studi potensi 1 dan fistula, yang ternyata katanya dengan cara ini AV fistula itu bisa lebih awet dan tidak gampang buntu ya, katanya begitu ya. Nah, kemudian teknologi apa yang ini juga problem lain, yaitu kita bagaimana supaya maturasi betul-betul AV-nya jadi gitu ya. Jadi kan tadi dikatakan 4 minggu atau 8 minggu, kadang-kadang kita nunggu 1 bulan kok belum ada murmurnya, belum ada phishing-nya ya. Kemudian kok belum matur, ya macam-macam ya. Ini dilakukan satu provinsi di Taiwan, yaitu memakai far infrared, jadi gelombang sinar merah, gelombang panjang. Gelombang ini adalah satu gelombang elektromagnetik yang dapat memperbaiki aliran darah transkutan dari lewat kulit gitu untuk memperbaiki fungsi endotel. Dan mekanismenya yang katanya bisa diterima adalah efek thermal tadi menyebabkan aktivasi dari L-arginin nitrik oksid, lalu mensupresi proses inflamasi sehingga mengurangi trauma oksidatif, lalu mencegah terjadinya pembentukan neointima. Ini logika dari pemakaian sinar inframerah gelombang panjang atau far infrared ya. Gelombang sinar merah ini disinarkan gitu ya pada anastomosis transkutan setelah jadi tadi menggunakan far infrared wave emitter. Jadi ada alatnya khusus yang disebut wave emitter tadi yang mengemit atau menyebarkan gitu sinar inframerah dengan panjang gelombang 5 sampai 25 mikrometer dan jaraknya kira-kira 20 cm di atas daerah yang dibuat fistula tadi, dan tiap pasien terus diberi terapi selama 40 menit selama proses hemodialisis. Jadi sambil jalan, periodenya berapa minggu, sampai 12 bulan gitu, dan kemudian katanya hasilnya menunjukkan pengurangan kejadian trombosis, serta perbaikan diameter luminal, flow, serta potensi primer dari AVF. Ini memerlukan tentunya studi yang lebih luas, dan ini katanya sudah ada studi tambahan dari beberapa center untuk dicoba pada populasi lain sehingga nanti terjadi fase 3 dari studi klinik ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teknologi memakai rekayasa biologis. Ini memang rame nih sekarang ini, karena zaman sekarang ini lagi zamannya stem cell sama rekayasa jaringan ya, di mana dasarnya adalah kemajuan riset di dalam rekayasa jaringan, di mana kita bisa membuat pembuluh darah palsu gitu dengan tissue bioengineered vessels untuk bisa menggantikan protese pembuluh darah atau graft tadi yang bisa Dr. Profesor Edi tadi. Salah satu yang sudah dipasarkan adalah namanya cukup bagus, RT Graft dari Cryovein, dan ini dibuat dari kadaver Savenus vena savena magna dari kadaver, dibuat oleh Cryolife dan dipasarkan dengan nama salah satu yang dikenal adalah Humasil. Ini adalah katanya adalah scaffold yang biodegradable dan kemudian dilakukan deselularisasi. Ya. Teknologi hibrid kemudian dijadikan satu dengan teknologi ini, menggabungkan sel endotel manusia dengan sel progenitor. Teknologi sehingga nanti bisa menumbuhkan pembuluh darah yang mengelilingi satu cetakan yang berbentuk tabung. Ini dibuatnya katanya dari tumor sapi, dan ini masih katanya sudah mendapatkan approval, tapi sebagian saja, belum lengkap, jadi masih belum masuk pada fase uji klinik yang lebih luas. Nah, kemudian dari teknik tadi itu, dengan ini, kita membuat approach atau ancangan, membuat jaringan tisu pembuluh darah. Ya. Dan ini dimulai dengan percobaan hewan, memakai arteria carotis dari tikus yang disambungkan ke vena jugularis, yang ipsilateral, kemudian dibungkus dengan satu lapisan multilamerer yang diambil dari matriks usus babi, gitu. Kemudian dilakukan deselularisasi, jadi tidak lagi mengandung babi katanya gitu ya, non crosslink, dan kemudian diliofilisasi dan diselimutkan pada vena outflow tersebut. Dan kemudian terjadi scaffolding, kemudian menunjukkan hiperplasia neointima
dan memperbaiki diameter luminal dari AV visual yang terkait. Ini memang agak rumit keterangan saya ini, mungkin bisa dimengerti, tapi dasarnya adalah upaya untuk membuat sambungan AV fistula yang masih awal, ini masih fase 1 tentunya. Tapi kalau kita lihat teknologi yang hampir sama, itu dilakukan oleh Procol, itu dibuat dari vena mesenterika sapi dan diproses dalam bulu taraderhid. Jadi ini di harvest, dipanen dari vena mesenterika sapi dan diproses dalam bulu taraderhid. Nah, ini anunya, terobosan dari kita. Jadi saat ini Dr. Yan, salah satu staf BTKV Surabaya, dalam proses studi S3-nya dengan judul ini, prototipe graf pembuluh darah diameter kecil menggunakan arteri mesenterika bovine yang dikombinasi dengan endothelial progenitor cell dan mesenchymal stem cell secara in vitro, di mana saya menjadi promotornya. Ini Dr. Yan sedang mulai awal dari pembuatan ini, dan insya Allah, moga-moga minta doa dari para hadirin, nanti ada graf biovaskuler made in UNER. Moga-moga amin gitu ya. Ini memang menjanjikan karena apa yang kami lakukan di sini adalah menggabungkan, yang baru adalah penggabungan endothelial progenitor dan mesenchymal stem cell, tapi pada graf mesenterika tadi seperti ini, yang kemudian dari sapi yang kita panen, kemudian dilakukan liofilisasi, deselurisasi, dan kemudian kita pasang sebagai scaffold. Nah, moga-moga nanti kita bisa membuat sejumlah pembuluh darah palsu yang panjangnya bisa sesuai dengan keinginan para konsumen ya. Dr. Pras jangan ragu dulu, moga-moga harganya tidak sampai 90 juta nanti. Baik, jadi kalau saya resumekan teknologi apa saja yang sekarang ini ada, nomor 1 pembuatan PAVF tadi, yang sampai sudah pada aplikasi klinik, tapi jumlah sampelnya diharapkan nanti bisa dilanjutkan untuk menggantikan teknik pembedahan. Meskipun tadi Dr. Pras pada awal sambutnya mengatakan, ya nggak mungkin lah 90 juta, nggak ada yang bisa ya, tapi siapa tahu nanti bisa lebih murah gitu ya. Nomor 2, yang terang ada sejumlah upaya mempertahankan patensi dari AVF itu. Baik itu dengan memberikan pengetahuan biomolekuler, atau tadi membuat sinar inframerah, tapi sekali lagi ini juga perlu membuat sampel yang lebih banyak. Jadi kita mungkin perlu juga mengikuti percobaan menyinari gitu ya AV visual kita dengan sinar inframerah. Kita harus mempunyai alat itu, far infrared emitter tadi, barangkali bisa lebih paten, jadi bisa lebih awet gitu AVF-nya. Dan kemudian lepas dari itu semua, menurut saya para hadirin, yang penting tetap kemampuan ahli bedah ini. Jadi seperti Dr. Prasya tadi yang melakukan ribuan AV, ya seperti itulah. Beliau saya kira tangannya sudah tinggal membuat AV visual sehari 10-15 biji, ya tentunya sudah memberikan keterampilan teknis. Jadi yang penting, jadi sekarang kita di sini ini, daripada sulit-sulit memikirkan teknologi yang mahal-mahal tadi, udahlah biasa saja bikin AV fistula seperti sekarang ini, bikin simino, diiris tangannya, dibuat yang bagus. Jadi yang terpenting tetap kita kembali pada kemampuan keterampilan teknis. Ya. Sebagai penutup, saya buat ringkasan dari apa yang saya sampaikan tadi. Nomor 1, kita sudah banyak tahu macam proses untuk akses HD ini yang dikembangkan agar itu aksesnya permanen ya. Ini kan banyak ya, baik itu tekniknya atau kemudian tempatnya ya. Tapi kemudian beberapa paradigma baru itu menyumbang pemikiran kepada kami bagaimana membuat AV fistula atau akses sehingga nanti pada waktu kita mengalami pasien dengan gagal ginjal kronis sudah punya algoritma yang bagus apa yang dilakukan. Yang sekarang terjadi adalah kalau sito gagal ginjalnya sudah perlu HD, maka tidak ada jalan lain membuat kateter double lumen dulu, pasang dulu kateter double lumen. Sementara menunggu jalan, maka kita bisa meminta pasiennya untuk membuat AV fistula. Tapi di lain pihak banyak para nefrolog mengharapkan agar ada primary AV fistula. Jadi sebelum orang butuh dialisis sudah disuruh membuat AV shunt dulu.
Wah ini kalau udah begini dokter Edi seneng ini ya, karena semua orang kira-kira kalau serum kreatinnya 5 gitu pasang aja lah AV fistula gitu ya. Mungkin itu kalau ada primary aphasia akan lebih bagus. Ini memerlukan studi lagi ya. Yang berikutnya dari semua approach yang saya sebutkan tadi, tapi tetap yang terpenting adalah sampai terjadinya maturasi darah vaskuler itu adalah pemenang ahli bedah. Sehingga mencegah baik itu nanti konduitnya biologis atau alograf ya apapun juga ya tetap terbayang masih komplikasi stenosis atau pembuntuan ya. Jadi ini yang harus dicegah. Sementara jangan lupa tetap kerjasama multidisiplin ya karena kita tahu bahwa pasien BGK ini adalah pasien dengan diabetes umumnya dengan sejumlah faktor risiko, dan kalau kita terima pasien dengan situ HD, kadang-kadang pasiennya sudah jelek ya, tensinya sudah tidak teraba atau mungkin badannya sudah kurus atau sudah udem ya, sehingga ini komplikasi yang sering menghambat kita kadang-kadang untuk memasang CDL saja sudah sulit gitu ya. Kemudian pendekatan multidisiplin yang perlu antara nefrolog, ahli penyakit dalam, dan ahli bedah, selain tentunya masalah sosial ekonomis dalam tantangan regulasi ini sekarang ini. Nanti Dr. Pastor Edi bisa kita banyak ini BPJS itu gantinya berapa, enaknya bagaimana ya kalau kita pasien BPJS, terutama untuk pasien yang kurang mampu dan memerlukan tindakan tadi. Saya kira saya tutup dengan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Purwito. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh Prof. Purwito, yang tadi sudah dibahas mengenai sejarah ya perkembangan daripada AV fistula ini, mulai dari Scribner, Quinton Scribner-Shan sampai terakhir sudah dilakukan AV fistula dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan Avenue Medical, ya, kemudian menggunakan Everlin Endo AVS System, dan Ellipsis Vascular Access System tanpa jahitan yang dalam 4 minggu sudah bisa dapat digunakan dengan kelebihan-kelebihan 96% dia potensinya bisa dipertahankan dibandingkan yang konservatif hanya 60%. Dan keuntungan-keuntungan dengan teknologi yang tinggi itu sangat tinggi ya. Kemudian dengan luka-luka yang sangat minimal. Kemudian ada kelebihan ya, perbaikan daripada itu lebih baik. Sudah ada beberapa penelitian, diantaranya adalah pilot study, NIL study, beberapa penelitian lain. Kemudian tetap ditekankan walaupun teknologi itu begitu tinggi pada sudah mulai maju ya, makin tinggi, teknologi bagaimana mempertahankan AV fistula. Bahkan ada penelitian di Universitas Airlangga yaitu menggunakan ancangan proses biologi molekuler. Nah, diharapkan nanti penemuannya itu dapat membantu perkembangan untuk penanganan AV fistula yang ke depan. Dan yang tetap penting ditekankan dalam pembicaraan tadi adalah yaitu kemampuan daripada para ahli bedah di dalam mengembangkan teknik yang tepat ya. Kemudian juga memelihara AV fistula dengan kerjasama multidisiplin, jadi bukan hanya dari dokter bedahnya, mungkin perawat HD, dokter penyakit dalam, nefrologi. Maka tadi disampaikan selama ini penanganan pasien-pasien dengan KD seringkali itu situ ya, emergency. Padahal kita tahu bahwa kalau dilakukan AV fistula dibutuhkan waktu untuk mengalami maturasi. Oleh sebab itu sekarang ada istilah yang dinamakan primer AV fistula. Dan pengalaman-pengalaman ini sangat banyak dikerjakan oleh Dr. Prasetyo Edi dan tadi dikatakan oleh Prof yang pengalamannya ribuan. Nah, kita berharap nanti ke depan bagaimana peran BPJS di dalam mengembangkan teknologi AV fistula ini. Mungkin nanti akan dipilih teknologi yang mungkin cukup ekonomis ya. Tentunya biarkan penemuan yang dari Surabaya itu bisa dipakai dan dikembangkan dan bekerja sama dengan BPJS.
Demikian ringkasan yang bisa saya sampaikan pada materi yang pertama oleh Prof. Purito. Nah, untuk sesi tanya jawab kita setelah materi yang kedua ya, Dr. Dani. Silakan Dr. Dani untuk materi yang kedua. Ya, terima kasih Dr. Andreas. Ya. Selamat sore rekan-rekan sejawat sekalian. Selamat sore Prof. Purito, Dr. Niko, Dr. Prasetyo, Dr. Andreas. Izinkan saya berbagi sedikit mengenai penggunaan AV graph sebagai alternatif untuk hemodialisis, terutama pada apa namanya ya. Jadi nanti akan saya jelaskan semuanya. Oke, saya share dulu. Apakah suara saya bisa jelas terlihat, Dok? Jelas terdengar, Dok? Halo? Oke, bisa kelihatan. Oke. Bisa kelihatan, Dani. Ya, terima kasih. Oke, jadi saya akan langsung saja. Jadi membuat singkat dan nanti supaya nanti sesi diskusinya mungkin lebih banyak. Oke, jadi seperti kita ketahui, AV fistula itu merupakan Achilles heel, but also Cinderella of hemodialysis. Maksudnya adalah, jadi suatu AV fistula atau akses hemodialisis yang baik untuk pasien hemodialisis ini merupakan suatu kekuatan, jadi sesuatu yang bisa mempertahankan pasien dialisis ini untuk menerima pelayanan dan hidup lebih lama, tapi juga sangat-sangat rentan untuk terjadi sesuatu. Oke. Jadi 3 macam yang kita ketahui, CVC, AV akses, atau dengan graph, ya. Oke, seperti ini gambarannya, ini CVC graph, ini tunneling diketahui, dan ini yang native AV fistula. Oke, jadi indikasi yang kita anut apabila kita ingin menggunakan AV graph untuk akses pembuluh darah, yang pertama jelas bahwa tidak ada akses vena lagi yang dapat ditemukan untuk akses AV fistula. Ya. Kemudian waktu ekspektasi maturasi AV fistula melebihi dari 6 atau 8 minggu, atau tidak dapat diprediksi, misalnya kita dapatkan vena yang kecil, kemudian banyak fibrotiknya, ya. Kemudian mungkin pada pasien-pasien yang tua, jadi pasien-pasien yang umur panjang yang kita tidak expect untuk hidup lebih lama, mohon maaf, kita bisa menjadikan AV graph ini untuk pertimbangan. Tapi memang harus diketahui bahwa ada kelemahannya, terutama yang sering kita temui adalah rentan infeksi dan resiko trombosis yang lebih besar daripada AV fistula yang native. Oke. Jadi ada 3 masalah dalam yang mungkin bisa ditemukan ya pada saat yang penting ya perlu kita pikirkan tentang anatomosis arteri, kemudian lokasi dari segmen pengencernya, dan anatomosis vena. Terutama yang vena ini karena pengaruh dari aliran yang tidak linear, maka seringkali jadi masalah karena dia hiperplasi intima dan resiko trombosisnya lebih besar. Oke, ini adalah beberapa gambaran konfigurasi dari AV graph yang kita biasa pakai. Pertama, kita bisa dari lengan bawah dengan menggunakan AV arteri vena ini, ya. Kemudian bisa dari brachialis ke arteri brachialis ke vena dari cephalika, ya. Bisa juga dari axillaris ke brachialis atau basilika segala macam. Enaknya AV graph itu kalau kita menemukan vena atau source dari arteri yang bagus, kita bisa lakukan tindakannya, ya. Jadi begitu. Jadi ada 2 konfigurasi, yaitu straight yang lurus di nomor 1 ini, atau yang loop yang 2, ya. Oke. Jadi yang menjadi problem sebenarnya adalah proliferasi jaringannya. Seperti yang tadi Prof juga katakan bahwa intimal hiperplasi merupakan masalah yang terbesar dari AV graph ini. Ya. Dari DOCI guideline memang tetap akan first choice adalah radiocephalic atau brachiocephalic fistula. Bila tidak possible, maka AV graph atau transposisi brachialis. Baru yang ketiga untuk long term bisa dikembangkan venous catheter, ya, tapi tidak untuk permanen. Oke.
Kemudian memang dari tahun ke tahun memang orang lebih aware tentang failing dari AD-graph ini, itu nilainya juga agak main-main. Jadi seiring seiring pertambahan waktu kita bisa lihat bahwa penggunaan AD-graph memang tidak sebanyak pada saat dahulu ya. Jadi orang lebih sering pakai sekarang ya mungkin karena teknologi yang berkembang ya, orang bisa memastikan bahwa AD fistulanya lebih paten ya. Jadi mungkin itu salah satu pendapat bahwa akun AD-graph ini semakin lama semakin ditinggalkan. Tapi memang tetap ada indikasi kita gunakan. Oke, jadi seperti kita ketahui bahwa trennya itu adalah penurunan dari AD-graph ini sebenarnya. Jadi tetap kita pakai prinsip ini untuk menentukan akses pembuluh darah yang sesuai ya. Tetap kita utamakan jadi penggunaan autogenus dari pembuluh darah pasiennya sendiri ya. Oke, seperti biasa untuk AD-graph ini kita lakukan pemeriksaan fisik dan USG persiapannya. Ya. Kalau kita lakukan Doppler, kita harus pastikan bahwa AD fistula ini biasanya kita mintanya AD-graph ini kita mintanya penanya itu kurang lebih 4 mm ya. Jadi maafin kebalik. Jadi kalau kurang dari 4 mm biasanya akan terjadi discrepancy dari ukuran graph dengan penanya, sehingga terjadi resiko trombus lebih besar. Ya. Kemudian kita harus tentukan apakah ada masalah di vena sentralnya, stenosis vena sentral terutama pada saat kita lakukan pemeriksaan Doppler. Kemudian arterinya itu disarankan bahwa dengan diameter lebih dari 2 mm, mohon maaf ini salah juga. Kemudian karena graf ini biasanya kita pasang yang besar, ya 4 sampai 6 mili ukurannya, maka resiko terjadi Still syndrome cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan kalau kita ingin membuat graf ini di lengan bawah, kita bisa lakukan alarm test lebih dahulu untuk menentukan patensi dari arteri pulmonaris dan radialisnya. Oke, pada orang Asia mungkin forearm loop tidak disarankan karena resiko Still syndrome lebih banyak. Kemudian selalu kita pakai kita harus perhatikan distal radial arterinya apakah dia paten kecil atau tidak ya, terutama tantangannya pada assessment DM dan arteritis dan menentukan vena mana yang cocok untuk outflow-nya. Ini yang lazim kita pakai forearm loop, tapi bukan di distal, jadi di daerah brachialis dan vena cephalika atau basilika. Kalau yang kita mau mau yang straight itu kita bisa pakai dari arteri radialisnya. Kemudian bisa juga dari brachio ke axillaris. Ini yang mungkin paling sering kita pakai karena orang Asia biasanya pembuluh darahnya cukup besar di sini ya. Jadi ini merupakan biasanya pilihannya untuk orang-orang Asia. Oke, ini contohnya bagaimana kita mempreservasi dari vena brachialisnya. Ya, kita tentukan dulu, kita buka dalam. Kemudian, nah ini yang terpenting bahwa material dari graf itu juga menentukan bagaimana kita handling dari material dari graf itu, menentukan long term patensi dari AD-graph tersebut ya. Jadi kita menggunakan alat untuk tunneling devices seperti ini. Oke, ini yang biasa kita pakai ini Atrium ya. Mohon maaf saya sebut merek. Oke, jadi kita lihat dari sisi arterialnya, kemudian kita lakukan tunneling dari arteri ke arah venanya ya. Dengan tunneling besi ini, kemudian grafnya kita tidak sogok-sogokkan ke dalam gitu, tapi kita masukkan melalui tunnelnya ini, dari besi tunnelnya ini sampai ke venanya, sampai keluar ke daerah venanya. Nah setelah itu kita lakukan anastomosis dari venanya, ya, kemudian baru dari arterinya.
Nah, yang perlu sorry, kembali dari arteria baru vena. Yang perlu diperhatikan adalah ini anastomosis dari venanya ini itu biasanya beberapa merek dari graf itu kita harus memastikan bahwa dia tidak kinking, jadi harus benar-benar lurus ya, tidak ada yang lekuk-lekukan seperti gini itu, sehingga memastikan bahwa alirannya itu jadi linear, tidak ada aliran yang turbulen, sehingga potensi dari graf ini lebih bagus ke depannya. Nah, alternatifnya kalau kita tidak bisa menggunakan arteri dan vena di lengan bawah, bisa kita lewat chest wall dari dinding dada, bisa ke lower extremity atau yang lainnya ya. Jadi graf ini enaknya kita bisa pakai di pembuluh darah mana aja sesuai dengan keinginan kita. Kita nemukan yang bagus di mana, kita cari. Kita bisa pasang di situ. Contohnya ini axillary pin ya, necklace. Jadi graf ini kita pasang ini, kemudian penusukannya ya sepanjang ini ya, di dada. Oke, lower extremity juga pernah dilakukan, tapi memang tidak populer saat ini karena potensi rate-nya pun juga cukup mengkhawatirkan, dan infeksinya juga cukup ada lumayan besar, dan ada resiko dari leg ischemia karena stealing ke venanya. Kemudian, ini pilihan dari materi dari grafnya ya. Yang kita biasa pakai itu adalah yang PDF ini, yang banyak tersedia saat ini di pasaran. Karena apa? Karena PDF ini banyak bisa dimodifikasi dan perkembangannya ada ya. Ada dari bovine, polyurethane ya, dan dari bovine carotid artery itu juga sudah pernah dipresentasikan, tapi yang memang yang banyak untuk AT graph itu adalah PDF ini. Oke. Nah, yang terpenting yang sering terjadi kesalahan itu adalah teknik penusukan dari AV graph ini ya. Jadi teknik penusukan AV graph ini sedikit berbeda dengan penusukan dari native AV fistula. Jadi karena setiap kali penusukan membuat defek di grafnya sendiri. Jadi kerusakan dari integritas dari dinding grafnya, kemudian dia timbul proliferasi jaringan, sehingga itu menyebabkan umur graf ini jadi nggak panjang gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya teknik penusukan yang disarankan, jadi menggunakan stabilizer seperti gini. Karena apa? Karena ini alasannya. Jadi jika kita lakukan penusukan berulang-ulang kali pada satu titik, akan terjadi destruksi dari graf ini ya. Jadi bisa rusak grafnya. Dan sekali graf itu rusak, dia jadi trombosis, maka harus dibuang, harus di take down ya. Nah, kemudian problem kedua adalah trombosisnya, shunt trombosisnya. Jadi seperti kita ketahui, kalau trombosis itu yang terjadi adalah ini, triad Virchow ini. Jadi, prosthetic graft ini membutuhkan velocity flow yang lebih tinggi untuk mencegah dia trombosis. Artinya apa? Dia berkaitan dengan diameter dari pembuluh darah yang akan kita lakukan anastomosis, kemudian tekanan darahnya, dan aliran jenis alirannya. Apakah alirannya bisa kita pastikan dia linear atau yang tidak linear ya, gitu. Nah, tetap sama turbulen itu shear stress nanti pada akhirnya hiperplasi dari intima, kemudian jadi lebih tebal, kemudian jadi trombosis, terutama pada vena ya. Jadi yang paling sering terjadi trombosis adalah yang di bagian sisi venanya. Ya. Oke. Nah, penjagaan trombosis harus memastikan dari Doppler bahwa pembuluh darah yang kita akan lakukan anastomosis itu besar dan flow-nya juga tinggi. Kemudian teknik dari anastomosisnya juga perlu kita pikirkan. Kemudian penggunaan antikoagulan juga sudah pernah disebutkan bahwa dia bisa membantu, jadi antikoagulan ya. Kemudian kita menggunakan ukuran graf yang sesuai.
jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian juga graf yang tidak terlalu panjang. Karena semakin panjang dari grafnya, resiko trombosis juga akan semakin tinggi. Ini seperti ininya, seperti tadi gambaran sistematiknya seperti gini, ya. Jadi ini yang menyebabkan bahwa graf itu bisa terjadi resiko trombosis yang lebih tinggi. Oke, bagaimana kita tahu bahwa ini ada trombosis? Pada saat kita lakukan penusukan, kemudian kita lepas, bleedingnya sudah berhenti, itu juga sudah merupakan tanda-tanda suatu trombosis dari vena, trombosis dari grafnya. Kemudian tekanan vena yang tinggi selama dialisis juga merupakan suatu pertanda bahwa ada suatu trombosis atau stenosis, atau kita bisa katakan feel dan pulsasi yang berkurang pada saat pemeriksaan. Ya. Nah, terapinya kalau trombosis itu bisa dilakukan dengan trombektomi terbuka, dengan Fogarty catheter, atau dengan endovascular approach. Oke, kira-kira seperti gini. Ini yang beberapa, jadi memang di kita, saya sendiri memang tidak banyak tidak banyak memasang AV graph, karena memang ya satu karena biaya yang cukup mahal, dan kedua memang ketersediaan dari AV graph ini juga kadang-kadang susah kita lakukan. Tapi yang pernah saya lakukan adalah melakukan open thrombectomy dari AV graph tersebut, baik secara open dan endovaskuler. Yang linear kita bisa lakukan dengan 2 insisi, jadi di dekat anastomosis vena dan anastomosis dari arterinya. Kemudian kita lakukan thrombectomy ke arah vena dan ke arah arterinya. Kemudian kita jahit grafnya seperti biasa. Kalau loop seperti gini insisinya, jadi sejajar dengan grafnya. Oke, nah kemudian yang secara endovaskuler kita bisa lakukan dengan penggunaan sheet, double sheet. Jadi biasanya kita pakai sheet yang besar, ukuran kurang lebih 8 Fren, yang short, yang pendek. Kemudian kita lakukan penusukan ke arah inflow dan outflow dari venanya, dari grafnya. Biasanya normalnya kita lakukan penusukan dari anastomosis arteri ke arah anastomosis vena. Kemudian kita pastikan bahwa graf ini kita bisa masukkan wire-nya. Kemudian kita lakukan pemasangan sheet yang kedua dari vena ke arah anastomosis arteri untuk memasang balon di arteri sini supaya tidak terjadi trombus yang lepas pada saat kita lakukan tindakan endovaskuler. Tindakan seperti ini memang membutuhkan heparin yang cukup banyak untuk mencegah bahwa mencegah supaya graf di dalam sini tidak ditrombosis yang berulang. Ya. Kemudian secara tekniknya mungkin saya cerita sedikit bahwa yang terakhir saya kerjakan itu kita bisa lakukan dengan cara milking dari grafnya ini, kemudian trombusnya kita sedot lewat sheet-nya ini. Jadi sheet itu kan ada yang ada three-way-nya itu kita bisa untuk aspirasi dari trombusnya, begitu dia kita bisa lisiskan dengan penggunaan heparin. Teknik lain yang pernah saya lihat itu dengan penggunaan angiojet. Tapi memang angiojet ini memang mahal ya. Jadi mungkin tidak populer di sini. Oke. Nah, problem berikutnya adalah infeksi. Infeksi sebenarnya kita bisa cegah dengan tindakan antiseptik dan aseptik yang baik, kemudian transparent dressing, ya, kemudian dermatologi yang baik dan sebagainya. Sebenarnya bisa kita cegah. Nah, early infection biasanya kurang lebih 0,4% dari semua tindakan antigraf. Etiologinya biasanya terjadi karena kontaminasi, selama pembedahan, baik handling graf yang jelek atau jaringan sekitar yang kurang bersih, kemudian infeksi dari sistemik, lukanya kontaminasi karena mungkin approach-nya susah, karena orangnya mungkin gemuk ya, susah, jadi kita buka luka yang lebar. Kemudian kita lihat bisa tanda-tanda dari seroma, bisa lihat bisa enggak. Nah, kalau memang infeksi dari grafnya ini benar-benar semuanya, jadi seluruh dari sepanjang graf ini kemerahan, nyeri, ya, atau sampai keluar pus, harus diangkat semuanya, harus dibuang.
kemudian antibiotik, kita berikan antibiotik sistemik, dan salah satu yang pernah dipublikasikan adalah penggunaan vacuum assisted closure. Jadi untuk luka-luka yang pasien yang gemuk, tebal lemaknya, itu untuk mencegah infeksi ini bisa menggunakan vacuum assisted closure. Lead infection biasanya jarang mengenai seluruh bagian gerak, biasanya segmental. Nah, salah satu tekniknya adalah memindahkan AV graf ini ke tempat yang bebas dari infeksi dengan cara melakukan interposisi dari grafnya. Nah, yang sering terjadi adalah lokasi puncture-nya dia terinfeksi. Biasanya kalau dia tidak didapatkan kerusakan dari grafnya, itu bisa kita pakai perawatan luka biasa. Tapi kalau sampai grafnya dia bleeding atau bocor ya, kita bisa lakukan pemotongan eksisi graf sejauh yang masih baik. Jadi kita bisa potong, kemudian kita lakukan anatomosis ulang, atau kita bisa tambahkan graf yang baru. Seperti ini contohnya, ini gambaran sistematisnya. Ya. Ini infeksinya di sini, kita lakukan insisi di sini untuk melokalisir dari infeksinya. Kemudian kita anatomosis ulang dengan cara kita melakukan graf yang baru, melewati daerah yang infeksi tersebut. Oke, sedangkan yang ini kita buang. Ya, jadi karena topik pembicaraan tentang future, jadi enaknya kalau kita ngomong AV graph ini banyak sekali main ke arah teknologi terutama untuk material dari grafnya. Ya. Jadi contoh modifikasinya bisa dipasang ring, bisa dipasang wrap, dipasang ujung yang taper lebih besar sehingga airnya lebih linear, kemudian bisa dilakukan modifikasi dari dinding grafnya, ya, ada carbon coating yang lebih tahan infeksi dan trombosis, ya. Kemudian yang lain sebagainya. Ini salah satu contoh, ini banyak sekali contoh-contoh dari AV graf yang tersedia di pasaran, ya. Arteri graf ini yang bovine, kemudian ini yang ujungnya taper besar sehingga kita bisa lebih ini. Vectra ini yang dia dibilang tahan kinking, ya. Kemudian ada yang slider ini yang sudah ada sudah ada tunnel di dalamnya. Kemudian Hero ini yang hybrid. Kemudian Acusil ini yang dinding dalamnya ini ada heparin dan ini kayak semacam kolagennya itu. Jadi teknologinya berikutnya adalah semacam kayak gini, ya. Contohnya Venaflow ini yang dibilang taper sehingga alirannya lebih linear, ya. Kemudian Gur ini yang dalamnya ada heparinnya, dikasih heparin sehingga dia trombosisnya juga rendah. Ya. Ini salah satu jurnalnya, ya. Kemudian ini yang Hectra yang dia bilang thinking free dan bisa langsung dipakai. Biasanya AV graph ini kadang-kadang kita harus nunggu 2 minggu sampai kita bisa pakai AV graph-nya, tapi dengan ini Hectra ini dia bilang dia bisa langsung dipakai. Dia ada 4 layer, ya. Jadi modifikasinya seperti ini. Kemudian yang Gur Acusil ini yang dia banyak layernya, ada coatingnya, kemudian elastomernya segala macam. Ya. Kemudian yang ini, yang Fixilin ini yang saya pernah pakai di Surabaya itu yang by Atrium ini. Jadi dia sudah integrated dengan tunneling sistemnya. Kemudian ini yang hybrid, yang Hero ini, jadi ini penggabungan antara pemasangan single bore silikon kateter kayak CVC gitu, yang dipasang melalui vena axillaris, kemudian disambungkan dengan grafnya. Ini grafnya, ini silikon kateternya. Jadi CVC disambung dengan graf. Jadi tidak ada anatomosis dari venanya. Saya gambar seperti ini. Jadi ini kateternya dipasangkan ke sini, kemudian ujungnya sini, anatomosis arterinya kita pasang, tapi ininya kita masukkan aja. Jadi
tidak ada anastomose dari DNA-nya. Ya. Oke, ini salah satu jurnalnya bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan graf yang baru hybrid ini dengan yang biasa. Ya. Tapi memang dibilang bahwa resiko bakteri ilmiahnya lebih sedikit karena untuk pemasangan dari silikonnya itu tidak di open tapi dengan cara di puncture ya. Oke. Nah, problemnya ini adalah jadi assisted patensi. Jadi patensi dari AV graft ini memang tidak sebesar dari AV fistula yang native ya. Jadi berbagai macam sumber menyebutkan bahwa average dari patensi dari AV graft ini jika tidak dilakukan tindakan itu hanya sekitar 20-25% selama 2 tahun ya. Gitu. Dan memang lebih bagus daripada kateter yang tunneling karena cuma 9% per year. Jadi memang sesuai dengan yang dikatakan Dr. Prasetyo Edi tadi itu bahwa AV graft ini merupakan pilihan kedua setelah AV fistula yang gagal ya untuk long term ya. Nah memang ini juga problem juga bahwa AV graft ini tidak bisa menggantikan dari AV fistula yang native pada long termnya ya. Jadi memang pada saat tertentu dia akan fail. Jadi patensinya juga akan rendah. Oke. Jadi ya memang best access for hemodialysis menurut perspektif saya adalah tetap yang fistula ya. Jadi tetap sampai 54 tahun inisial dari setelah ini diterbitkan jurnalnya masih tetap yang menurut saya tetap yang paling bagus dan memang harus diusahakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dhani untuk materinya begitu jelas. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dhani yaitu mengenai AV graft ya. Ya. Tadi sudah disebutkan juga apa indikasinya. Saya tidak akan mengulang secara detail karena tadi dibahas sangat teknis medis, juga problem-problemnya berupa trombosis, infeksi, dan bagaimana penata laksanaannya. Kemudian sampai sekarang mungkin permasalahannya mungkin karena BPJS juga nggak nanggung ya untuk AV graft itu. Mungkin untuk pasien swasta ya, swasta atau asuransi daripada asuransi swasta. Nah, nanti juga akhirnya Dr. Dhani setuju bahwa yang terbaik, ya. Yang nature itu lebih itu ya. Betul dong. Jadi yang natural memang selalu lebih baik dong. Lebih murah, kemudian lebih mungkin long term-nya ya, potensinya bisa tahan lebih lama. Betul. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena waktunya sudah 4:30 ini, saya langsung masuk ke acara ini ya, Dr. Dhani. Terima kasih untuk presentasinya. Langsung ke arah pertanyaan ya. Saya akan bacakan dulu pertanyaan. Atau ada yang mau bertanya secara langsung ya? Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung. Kalau tidak ada, saya bacakan ya. Pertanyaan pertama, walaupun sudah dijawab sama Prof. Ito, mungkin bisa ditambahkan, Prof. Mohon izin dari Yanto ya, Yanto Wonogiri, menanyakan, mohon izin bertanya, apakah gerakan yang dilakukan tiba-tiba atau refleks dapat mengakibatkan aphasia menjadi rusak atau mengakibatkan akses bermasalah? Dari Prof. Ito, ya silakan. Ya, Prof. tadi sudah saya jawab tertulis karena letaknya AVF ini umumnya di lengan, maka gerakan refleks dari lengan itu kan sangat minimal. Ya, gerakan refleks yang sering menimbulkan nyeri atau trauma pada tubuh itu kalau misalnya di punggung gitu ya, atau di tungkai gitu. Tapi kalau di lengan jarang secara refleks saja menimbulkan kerusakan. Kecuali kalau refleks itu lalu menghantam sesuatu, misalnya menghantam meja, menghantam tempat tidur gitu ya. Nah, itu maka gerakan itu akan jadi yang merusak itu bukan refleksnya tapi trauma yang terjadi pada aphasia itu. Jadi secara umum
Kalau hanya refleks saja, tidak bisa merusak AV fistula itu. Tetapi trauma pada AV fistula yang akibat refleks itu sehingga menghantam sesuatu, itulah yang bisa menyebabkan kerusakan dari AV fistula itu. Jadi mohon hati-hati tentunya, sekali lagi kalau pada lengan itu refleksnya jarang menyebabkan sesuatu ya. Refleks itu biasanya kalau saya katakan kalau di punggung itu sakit, meluntir atau itu menyebabkan sesuatu trauma, tapi pada lengan jarang merusak atau mengenai trauma pada daerah fistula tadi. Ya, terima kasih Prof untuk jawabannya. Selanjutnya juga tetap kepada Prof Burito dari Enok ya. Enok dari mana nggak disebutkan, kepada Prof Burito. Apakah pertanyaannya infrared yang sering dipakai di rehab medik bisa menginjus arginine 1 production? Terima kasih. Silakan, ya. Prof. Jadi syaratnya adalah harus ada alat yang disebut far infrared emitter. Jadi inframerah yang mengemit suatu sinar inframerah gelombang panjang yang panjangnya antara 5 mikro sampai 20 mikro. Jadi kalau yang dipakai di rehab itu adalah gelombang pendek, near infrared, bukan far infrared. Jadi mungkin agak beda. Memang itu ada alat khusus yang disebut far infrared emitter. Mungkin sudah bisa diperoleh di pasaran atau mungkin di alkes, tetapi syaratnya tadi itu adalah yang panjang gelombangnya 5 mikro sampai 20 mikrometer. Itu syaratnya. Jadi harus sesuai itu menurut apa yang dilakukan di Taiwan tadi, dan dilakukan selama 40 menit tiap kali, dan cukup panjang antara 6 sampai 12 bulan katanya. Itu untuk membuat supaya tidak terjadi proliferasi dari endotel. Itu mungkin, tapi ini sekali lagi saya juga tertarik untuk mencoba meneliti semacam ini. Cuma mencari emitternya ini yang harus kita cari, inframerah, far infrared emitternya ini yang harus tepat. Jadi bukan gelombang pendek. Yang di rehab medis itu adalah infrared gelombang pendek, sehingga membuat terasa hangat, toh? Gitu ya? Terasa. Ya, terima kasih Prof. Saya lanjutkan lagi. Ini dari dokter sebentar ya. Oh, dari dokter Kurnia. Ya, saya biasanya manggilnya singkatannya KSO ya. Waktu saya koas, dokter Kurnia ini ada PPDS Chief ya. Nah, pertanyaan dari dokter Kurnia, mengapa pada Everlyn Q endovaskuler dilakukan embolisasi vena brachialis? Apakah tidak terjadi DVT in upper extremity? Terima kasih. Silakan, Pak. Ya. Tadi syaratnya adalah tujuannya adalah supaya mendorong aliran itu ke arah superficial. Jadi kalau menurut apa yang ditulis oleh penulis itu, kalau tidak dilakukan itu, maka flow-nya akan lebih banyak masuk ke dalam vena brachialis. Karena itu lalu dilakukan salah satu cabang, ya. Jadi bukan arteria brachialis, dari salah satu cabang dari arteria brachialis itu diembolisasi dengan amplatzer, sehingga vena, aliran vena flow-nya tadi yang ada di arteria dan vena ulnaris didorong ke arah superficial. Itu tujuannya. Vena brachialisnya tidak akan terbuntu, jadi kemudian di vein trombosis juga tidak terjadi. Jadi menurut papernya itu yang diembolisasi adalah cabang dari vena brachialis, supaya flow-nya dibelokkan gitu ke arah superficial, sehingga naik ke arah jubah kulit, gitu. Tidak masuk ke dalam vena brachialis. Jadi kalau cabang itu sudah ditutup, maka melalui cabang itu sya-nya itu lebih banyak mengalir ke arah vena brachialis. Itu tujuannya. Saya kira memang kalau dia anatomi logis lah. Tapi dari radiologi tadi yang bisa ditunjukkan memang begitu itu di amplatzer, maka venanya, flow-nya langsung lari ke arah jubah kulit. Jadi lebih membuat flow ke arah vena sifalika atau cabang-cabang lain. Jelas ya Pak Kurnia? Ya, terima kasih Prof.
Kita lanjutkan lagi. Pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Dani dari Enol lagi ya. Apakah AV graf ada daya tahannya? Bagaimana mencegah graf trombosis, ya, dengan antiplatelet atau antikoagulan? Silakan Dr. Dani. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa daya tahan dari AV graf ini dihitung tentang patensi rate-nya ya. Jadi penelitiannya tentang patensi rate dari AV graf ini. Jadi jika penelitiannya mengatakan bahwa patensi rate selama 2 tahun itu sekitar 20-30%, bahwa artinya memang tidak seawet dari natif AV fistula. Nah, jadi tadi saya sudah bilang mengenai cara-cara untuk mempertahankan AV graf ini. Yang pertama ya dengan cara screening yang bagus, jadi melihat apakah pembuluh darahnya yang kita akan target kita untuk pasang AV graf ini sesuai, jadi tentang diameter dari vena dan kemudian juga kita menggunakan material graf yang tidak terlalu panjang, ya. Itu salah satu dari triknya untuk mempertahankan AV graf ini. Kemudian penggunaan antikoagulan itu beberapa dokter sejawat kolega yang saya pernah ajak komunikasi dan diskusi di luar yang memang rutin menggunakan AV graf ini, itu memang sampai sekarang masih ada 2 kubu. Ada yang bilang iya kita akan kasih antikoagulan, atau juga ada yang bilang bahwa tidak perlu antikoagulan. Tapi pertimbangannya adalah kalau misalnya kita lihat pembuluh darahnya kecil, kemudian juga kualitas dari pembuluh darahnya jelek, ya, kemudian kita temukan ada stenosis di vena sentral, maka bisa kita kasih dari antikoagulannya itu. Jadi dok. Lanjut ya dok, ke pertanyaan dari Andri, katanya dari Bandung ya, dari Rumah Sakit Khusus Ginjal ya, HD RSKG Habibie Bandung. Dr. Dani, dia memasang AV graf, bagaimana caranya menghindari supaya tidak terjadi urat yang membesar? Nanya apa istilahnya? Oke. Jadi gini, jadi AV graf ini karena dia diameternya memang cuma segitu, dia tidak akan jadi besar. Jadi material graf ini tidak akan melebar kayak balon, kayak AV fistula normal, enggak. Yang terjadi adalah kalau dia terjadi ada stenosis di outflow dari venanya, jadi dari drainase dari AV graf ini, dan bila ada kayak cabang-cabang cabang-cabang vena yang dilewati, biasanya cabang-cabang ini akan jadi besar. Nah, kalau memang jadi dengan pemeriksaan USG atau venografi itu bisa kita lihat daerah mana yang stenosis sehingga cabang-cabang yang lainnya itu jadi besar karena drainase venanya jelek. Itu bisa kita lakukan tindakan kayak balloning untuk itunya, untuk outflow-nya itu, untuk outflow dari AV grafnya, atau pemasangan stent pada lokasi stenosisnya tersebut. Tapi untuk AV grafnya sendiri, karena dia materialnya sudah padat, dia tidak akan membesar. Yang membesar adalah kalau terjadi stenosis di outflow dari outflow dari venanya, dok. Oke, dilanjut lagi ya, Dr. Dani ya. Ya. Ada pertanyaan, apakah vacuum assisted closure pada infection AV graf sama dengan EAC pada diabetic foot ulcer? Sama dok, sama. Jadi yang kita pakai biasanya yang low pressure biasanya. Kadang saya pribadi saya pakai kalau saya mengerjakan basilika transposisi pada orang-orang yang gemuk. Jadi pada saat kita lakukan superficialisasi dari basilikanya,
kita untuk menutup lukanya kadang-kadang kita harus jahit dalam sekali dan memang bleedingnya juga nggak enak. Biasanya saya akan kasih pemasangan ini, kalau boleh saya sebut merek dok ya, mohon maaf. Saya pakai Pico biasanya, yang ya punyanya Smith itu, namanya Pico. Jadi dia itu vacuum assisted yang low pressure. Jadi bukan yang high pressure untuk yang diabetes foot, tapi sama prinsipnya. Lanjutkan lagi ya. Dari Enok lagi ini pertanyaannya, apakah bisa menggunakan AV fistula graft dengan vena vena magna? Bisa, tapi namanya bukan AV graft namanya. Kalau AV graft itu kita batasi sintetik, jadi menggunakan autolog vena dari tubuh kita bisa. Jadi jika venanya tidak ada, kita bisa ngambil vena magna yang di kaki yang cukup besar itu, kemudian kita jadikan dia conduit untuk shunt-nya. Tapi jangan lupa dibalik itunya, venanya. Ada pertanyaan yang kelihatannya yang terakhir untuk Dani, yaitu bagaimana cara mengatasi pasien yang simino di daerah sekitar anastomosis banyak semacam varises, kesulitan dalam fungsi venanya. Oke, terima kasih Pak Sat. Ini saya nggak dapat itunya, nggak dapat sensinya. Mungkin dia ada kayak penetrasi gitu dok ya, mungkin dari penetrasi karena pelebaran dari venanya tersebut. Ya, kalau saya sih pengalaman saya dok sama vena-vena yang terjadi ekstasis di luar dari grafnya, di luar dari AV fistulanya, biasanya terjadi stenosis dok, stenosis dari outflow dari venanya, sehingga dia mencari aliran darah lain di sekitar natif dari pembuluh darahnya tersebut, sehingga dia jadi besar, jadi venektasis. Jadi mungkin kalau saran saya perlu dilakukan USG untuk melihat apakah ada stenosis atau tidak di sekitar anatomosisnya itu, sehingga bisa menentukan tindakan yang tepat, apakah bisa dilakukan endovaskular, dilakukan balloning, atau bahkan ya kita revisi atau kita bikin APS yang baru. Ya. Selanjutnya pertanyaan untuk Prof. Purito. Prof, dari Enok ke Prof. Everlinching menyambung arteri dan vena dengan magnet. Bagaimana anastomosenya tidak bocor mengingat tekanan arteri itu tinggi? Silakan, Prof. Dari publikasi yang oleh produsen tadi, itu adalah kateter yang disebut coupler magnetik. Jadi waktu dihubungkan itu, hubungan kedua magnet itu seperti huruf S gitu ya. Jadi saling berhadapan dan saling menempel. Sehingga pada waktu RF itu ditembakkan, maka kedua endotel tadi langsung bersambung. Sehingga akan terjadi langsung anastomose atau hubungan AV fistula. Itu seperti yang pertama tadi, yang satunya yang ditusuk langsung kemudian ditembak itu sudah tidak terlalu populer karena itu bisa bocor. Tapi yang pakai magnetic coupler tadi dikatakan lebih aman atau lebih rapat karena kedua magnet yang bertemu tadi saling menjepit gitu. Bisa dimengerti ya? Jawabannya? The Everlink catheters are close in proximity, however, tissue remains in between them. Magnets inside the catheters align for optimal deployment. Moderator? Once the catheters are aligned, ya Prof, saya lanjutkan lagi pertanyaan dari Sulis Setianti. Apakah ada solusi pada pasien yang sudah terpasang apesian yang mana akses venanya sulit pada saat ditusuk venanya terasa keras, akan tetapi bila sudah dialirkan darah masuk pembuluh darahnya mudah bengkak? Mungkin dari Prof dulu ya. Silakan Prof. Untuk saya itu ya. Ini ditujukan pada siapa-siapa dari dua-duanya Prof. Pada mungkin kesempatan ya kalau mudah bengkak kalau mudah bengkak, mungkin tadi Dr. Dani sudah mengatakan kemudian ada stenosis dari satu arah.
sehingga yang terasa keras tadi waktu ditembuskan akan menjadi hematom, yaitu tentunya tidak bisa diteruskan. Jadi kan dikatakan kalau venanya keras bisa masuk, tapi setelah masuk jadi bengkak, ya berarti ada ekstravasasi. Untuk itu tidak dilanjutkan aksesnya dan harus mencari akses lain. Itu nanti salah satu bisa menjadi penyebab terjadinya aneurisma di masa mendatang. Jadi dengan adanya pembengkakan tadi membuktikan bahwa ada ekstravasasi dari darah yang bertekanan arteri sehingga menimbulkan pembengkakan. Terima kasih, Prof. Jadi Dokter Dhani mungkin ada memberikan tanggapan. Ya, terima kasih, Dokter. Jadi kalau menurut saya venanya ini mungkin sudah cukup lama sehingga sudah intimal hiperplasinya sudah cukup tebal sehingga memang menyebabkan penusukannya terasa sulit ya. Dan memang saya setuju dengan yang Prof katakan bahwa kalau memang mudah bengkak ya memang kita curiga ada stenosis. Jadi saran saya mungkin bisa dilakukan pemeriksaan USG dulu untuk lihat kondisi dari fistulanya. Kemudian kalau memang tidak memungkinkan untuk di-repair ya kita bikin yang baru. Saya setuju dengan Prof itu. Terima kasih. Maksudnya dipasang CDL ya, Dok? Dipasang CDL dulu atau gimana? Pasang CDL dulu. Iya, jadi kalau memang diperlukan akses yang situ ya pasang CDL dulu, Dok. Atau dipasang di arteri vena yang lain. Kalau memang arteri lancar, bisa dicari vena yang lain. Vena biasa lah. Ada pertanyaan lain? Kelihatannya dari chat sudah tidak ada pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silakan. Jadi kita tadi sudah membahas dari teknologi yang kekinian ya, dari penata laksanaan AV fistula sampai dengan menggunakan AV graft. Terus terang untuk AV graft ini memang menurun ya. Trennya menurun, Dok. Anehnya menurun, Dok. Menurun karena memang BPJS tidak menanggung untuk penggunaan itu. Tapi worldwide juga menurun, Dok. Jadi kayak data-data kayak di Amerika dan di Europe itu juga memang mengatakan bahwa aktivitas tidak populer zaman dulu, Dok. Kelihatannya bagaimana Prof. Purito untuk yang teknologi yang tadi itu, apakah ke depan bisa nggak kira-kira dalam waktu dekat ini diterapkan di Indonesia ya, teknologi seperti itu dengan biaya yang cukup tinggi, apalagi sistem kesehatan kita kan menggunakan BPJS kebanyakan. Ya. Yaitu itu tantangan juga tersendiri. Kelihatannya masih agak lama untuk bisa diterapkan di negara kita, mengingat ongkos membuatnya juga cukup mahal. Jadi Dokter Prasetyo sudah mengatakan sekitar 90 juta ya. Untuk AV graft saja yang di Rodani itu juga tidak murah toh, antara 8, 10, belasan juta gitu ya. Itu pun sudah tidak bisa. Nomor 2, teknologi itu memang menjanjikan untuk tidak memberikan banyak trauma pada pasien. Tetapi kalau kita pikir ya memasang AV graft di daerah arteria vena ulnaris itu pun kalau awet ya, menurut apa awet ya katanya gitu ya. Tapi kan kita juga belum tahu jangka panjangnya awetnya berapa lama. Tadi pengamatnya memang sampai setahun, tapi jangka panjangnya 2 tahun belum tahu. Sementara pengalaman saya selama ini, saya punya pasien yang sudah lebih dari 35 tahun memakai AV graft yang sama, ya enggak apa-apa itu. Jadi artinya kalau jadi betul, baik betul, dirawat betul, ya awet gitu ya, dan murah. Jadi sekali lagi teknologi itu hanya memberikan pandangan kepada kita, berapa jauh kita nanti bisa bergerak ke depan. Juga nanti kalau misalnya ada graf dari biologi seluler tadi, itu pun moga-moga juga ongkosnya tidak terlalu mahal pembuatannya, tapi toh masih mungkin tidak lebih mahal dari satu graf, itu pun masih membutuhkan kajian yang panjang. Karena mau tidak mau, kalau kita bisa membuat avisian primer, itu yang paling bagus, masih segar, nomor 1. Nomor 2, faktor risiko tidak terjadi,
tidak ada DM, tidak ada aterosklerosis, tidak ada hiperkolesterolemi dan sebagainya. Itu pun beberapa faktor yang sering membayangi kita kalau kita membuat aphasia biasa. Sekali lagi, apa yang saya katakan tadi, tetap keterampilan, saya harapkan keterampilan waktu kita membuat aphasia itu yang penting. Jadi mungkin Dr. Prastio bisa lebih cerita yang sudah ribuan kali memasang, hasilnya bagaimana sekian tahun nanti ya. Kalau itu yang ternyata bagus, berarti tangannya yang bagus dan itu adalah yang termurah untuk Indonesia. Ya, terima kasih, Prof. Kelihatannya ada yang mau nanya ini langsung. Silakan Pak Andri, bisa silakan. Ya, terima kasih Dok. Ya. Saya Ditujukan kepada siapa, Dok? Mungkin Pak Dokter Dani gitu ya. Ya, silakan Dokter Dani. Mungkin ini agak sedikit luar topik. Ini saya kan avegraf, kemudian sekitar Bapak pasien maksudnya? Ya. Oh iya, silakan Pak, silakan. Sekitar 1,5 tahun yang lalu lah mungkin saya pernah di balon karena getarannya melemah. Nah itu ada pengaruh nggak kalau balon itu pengaruh ke organ lain, misalkan seperti mata gitu? Karena mata saya tiba-tiba katanya kena stroke mata gitu. Jadi tekanan bola matanya tinggi karena ada pembuluh darah yang pembuluh darah liar gitu, menyebabkan sakit kepala. Nah itu apa ada hubungannya dengan tindakan balon gitu? Ya mungkin itu. Terima kasih. Ditujukan ke Prof dulu ya. Silakan Prof. Dokter Dani ya. Ya Dani silakan. Dokter Dani ya, silakan. Terima kasih Pak Andri atas pertanyaannya. Jadi gini Pak, jadi nggak enaknya avegraf itu adalah jadi sekali dia terjadi trombosis maka akan resiko berulang lagi akan lebih sering gitu Pak ya. Jadi memang sekali trombosis dia sudah terbentuk trombus yang di sekitar dari dalam-dalamnya itu, berarti dia sudah kita bilang sudah mulai fail sebenarnya untuk avegrafnya. Nah, tindakan balon yang dilakukan ke Bapak itu kalau misalnya dia itu jadi yang kita lakukan balon itu sebenarnya adalah apa sih Pak? Jadi yang di balon itu adalah anastomosis dari venanya. Jadi pertemuan antara graf dan venanya ini dia akan dilakukan baloning untuk memastikan bahwa dia benar-benar plong gitu, benar-benar lancar ya, outflow-nya lancar ya. Nah, salah satu memang yang terjadi yang pernah dibaca dan memang pernah kejadian itu emboli dari serpian dari bekuan darahnya itu Pak. Nah, biasanya itu berkaitan dengan penggunaan heparin yang mungkin tidak yang kurang lama ya biasanya ya. Jadi biasanya kalau saya pribadi saya mengerjakan pasien dengan clotting dari avegraf itu, declotting gitu kita bilang ya. Itu biasanya saya pakai heparin cukup banyak biasanya Pak. Tapi pun itu juga tidak menjamin bahwa tidak ada serpian dari trombus yang lepas ke dalam gitu Pak. Dan itu memang pernah kejadian tapi tidak sering Pak. Yang lebih sering adalah kalau kita lakukan baloning di anastomosis dari arterinya, dia kalau kita balonnya kalau trombusnya lepas, dia akan terjadi iskemik dari tangannya Bapak. Yang lebih sering Pak sebenarnya. Kalau balonnya sendiri tidak pengaruh sih Pak, tidak pengaruh terhadap organ-organ sekitar, tidak ada. Yang pengaruhnya menurut saya adalah ada serpian-serpian bekuan darah itu yang dia terlepas pada saat dilakukan baloning tersebut. Jadi mungkin terapinya adalah dia dengan penggunaan antikoagulan. Demikian Pak Andi. Ya, makasih Dok. Sama-sama.
Ya, Dr. Andreas. Oh ya, terima kasih Dr. Dhani. Ini pernyataan tambahan tadi dari Pak Sulis ya. Pak Sulis atau Ibu Sulis ya. Sudah sih Pak, tapi masih berpikir masalahnya pembuluh darah venanya itu rata-rata keras. Dulu sempat di USG, memang ada stenosis arterinya, sempat tidak lancar. Tetapi sekarang arteri sudah lancar, venanya yang masih sulit. Demikian. Apakah ini mungkin perlu dibuat akses baru ya? Ya, jadi mungkin di drainase dari venanya dok yang bermasalah dok, mungkin dok. Jadi ada stenosis yang di sekitar bukan di itunya, bukan di anastomosisnya, tapi mungkin di distance dari distal dari anastomosisnya itu dok. Itu juga bisa bisa dibalon ya? Bisa dilakukan USG yang lebih ke atas, jadi juga bukan fokus di shunt-nya, tapi untuk drainage dari venanya atau venografi mungkin. Kalau memang bisa dilakukan balloning mungkin bisa dilakukan balloning dok, tapi kalau memang kira-kira pembuluhnya kecil kemudian tidak bisa dilakukan balon, tidak maksudnya tidak preferable ya, mungkin harus dibuat yang baru dok. Bisa saya tambahkan ya, silakan, jawabannya, Prof. Dr. Andreas? Silakan, Prof. Ya, saya kira pada seri yang berikutnya, saya tadi sudah melihat Dr. Ketut Putuyase akan menceritakan tentang peran endovaskuler untuk masalah seperti ini. Jadi untuk Ibu tadi yang penanya terakhir tadi, kalau ada buntu di vena masih bisa dilakukan pengobatan endovaskuler dengan membuat stenting atau di balon. Jadi saya kira nanti pada seri yang berikutnya Dr. Ketut Putuyase akan bicara, betul ya? Ya, betul. Ya. Ada di sana. Ya, terima kasih banyak ini untuk Prof. Hirohito. Pada tanggal 26 September ya. Iya. Karena waktu ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Prof. Hirohito yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa, juga Dr. Dhani, mulai dari teknologi yang paling tinggi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk hal-hal yang sehari-hari ya, permasalahan daripada AV fistula sehari-hari. Nah, saya menyampaikan dari panitia untuk mengingatkan bagi peserta untuk mengisi ini ya, formulir pendaftaran. Nah, dengan mengisi formulir pendaftaran, Anda mungkin akan mendapatkan undangan lagi untuk pertemuan berikutnya. Jadi kita tidak akan mengalami kesulitan. Apakah dari peserta ada yang masih akan bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Prof. Hirohito atas materinya hari ini, juga Dr. Terima kasih. Semoga semuanya berguna, baik itu sebagai wacana maupun itu nanti akan terjadi diterapkan dalam khususnya kepada pasien-pasien yang menjalani AV fistula. Selanjutnya saya juga undur diri. Terima kasih, semoga tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jaga diri. Sampai berjumpa pada acara AVSIAN Indonesia yang akan datang. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih Dr. Andreas selaku moderator. Saya dengan Mas Hari, dokter. Sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh peserta webinar AVSIAN pada sore hari ini untuk mengisi absensi pendaftaran. Yang nantinya kita akan memilih 5 peserta untuk mendapatkan majalah dari Varises Vaskuler Indonesia. Kemudian kita akan bertemu kembali di minggu depan dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih. Saya atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta, kepada para pembicara, kepada moderator atas dukungan dan kerjasamanya sehingga webinar pada sore hari ini dapat terlaksana dengan baik. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin tidak sampai memuaskan kepada para peserta. Kami akan berusaha untuk lebih baik lagi di kegiatan-kegiatan webinar berikutnya. Saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Andreas. Terima kasih Dr. Dani. Terima kasih. Terima kasih semua peserta. Terima kasih ya Dr. Niko ya. Terima kasih Dr. Andreas. Bisa di split ya saya. Silakan Dokter. Selamat malam.